Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mbah Somad, bahas soal matematika. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal matematika di tes masuk CMBBS tahun 2019. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Di soal pertama, di sini ada soal yaitu 1 dikurangi 1/3 dikali dengan 1 dikurangi 1/4 dikali dengan 1 dikurangi 1/5 sampai seterusnya dikali dengan 1 dikurangi 1/2018. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kalau kita coba kerjakan yang ini, 1 ini bisa kita rubah menjadi 3/3. Karena 3/3 itu 1 ya. 3/3 dikurangi 1/3, berarti kita punya 2/3. Dikali dengan, nah 1 yang ini kita rubah menjadi 4/4. 4/4 dikurangi 1/4, berarti kita punya 3/4. Kemudian yang ini 1 dikurangi 1/5. 1 yang ini kita rubah jadi 5/5. 5/5 dikurangi 1/5. Atau kita punya di sini jadinya 4/5. Dan seterusnya. Dan yang ini 1 dikurangi 1/2018. Kalau satunya kita rubah jadi 2018/2018. Ini jadi 2017/2018. Nah, kalau kita lihat polanya di sini, ternyata ini saling menghilangkan. 3 ini habis oleh di sini, 4 habis juga oleh yang di sini, maka 5 juga akan habis. Seterusnya 2017 juga akan habis oleh yang di sini 1/2017. Sehingga di sini kita peroleh apa? Yaitu 2/2018. 2018 kalau kita sederhanakan bagi 2 semua, kita punya yaitu 1/1009. Nah, ini adalah jawabannya, yaitu 1/1009. Saya rasa tidak ada masalah untuk soal ini, dan kita lanjutkan ke soal berikutnya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini jika 4x dikurangi 4 akar x sama dengan 8, maka x ditambah 4/x sama dengan. Nah, kalau kita misalkan si akar x ini di sini akar x ini sama dengan p, otomatis ketika kita kuadratkan, p kuadrat itu adalah sama dengan x. Nah, kita bawa bentuk ini ke bentuk persamaan kuadrat. Jadi di sini kita punya apa? 4p kuadrat dikurangi dengan 4p. Si 8-nya pindah ke kiri, otomatis kita punya min 8 sama dengan 0. Kalau kita bagi semuanya dengan 4, di sini kita peroleh p kuadrat min p min 2 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat, kita coba faktorkan, ada p ya. Angka yang dikalikan jadi 2 itu cuma 2 kali 1, sehingga di sini 2, di sini 1. Karena negatif, berarti tanda yang di sini itu berbeda tandanya. Oh, ternyata di sini negatif, berarti angka yang paling besar negatif, yang paling kecil positif. Sehingga di sini kita punya p min 2 sama dengan 0, atau kita punya p sama dengan 2. Dan di sini p plus 1 sama dengan 0, atau kita punya p sama dengan min 1. P-nya itu apa? P-nya itu adalah akar x. Nah, akar x itu sama dengan 2. Dan yang ini akar x sama dengan min 1. Tentu akar x sama dengan min 1 ini salah, karena tidak mungkin bilangan akar itu berbentuk negatif. Nah, ini salah. Kita ambil akar x-nya sama dengan 2. Atau kalau kita kuadratkan, x-nya itu adalah sama dengan 4. Sehingga dari sini kita peroleh nilai dari x ditambah 4/x itu sama dengan 4 ditambah 4/4. Atau 4 ditambah 1 yaitu 5. Nah, ternyata pilihan jawaban yang tepat adalah 5. Cukup mudah juga ya untuk soal yang ini. Kita bawa ke persamaan kuadrat, cari akarnya untuk mendapatkan si x. Nah, kalau tidak ada masalah, bisa kita lanjutkan ke soal berikutnya.
Di sini diketahui bilangan positif X yang memenuhi akar pangkat 5 dari X pangkat 2 dipangkatkan X kuadrat dikali akar X sama dengan X kuadrat dikali akar X dipangkatkan akar X. Nah, ini adalah bentuk akar ya, harus kita ingat dulu beberapa sifat. Ingat ketika kita punya akar pangkat 5 untuk A pangkat N, ini akan sama dengan A pangkat N per M. Kalau misalkan di sini kita juga harus ingat ketika ada A pangkat B dipangkatkan C, itu berarti A pangkat B kali C. Nah, kita kalikan pangkatnya. Nah, di sini kita coba kerjakan untuk yang sebelah kiri. Di sini akar pangkat 5 untuk X pangkat 2 bisa kita rubah jadi X pangkat 2 per 5. Ini dipangkatkan dengan X kuadrat dikali X. X pangkat 2 dikali X pangkat setengah. Ini X pangkat setengah ya. Akar X itu sama dengan X pangkat setengah. Dan kalau kita misalkan punya A pangkat M dikali A pangkat N, ini kita peroleh A pangkat M plus N. Nah, di sini kita punya X pangkat 2 dikali X pangkat setengah. 2 itu berarti 4 per 2 ditambah setengah, atau kita punya X pangkat 5 per 2. Sama dengan, nah sama di sini X pangkat 2 dikali akar X atau dikali X pangkat setengah. 2 ditambah setengah atau 4 per 2 ditambah setengah, kita punya X pangkat 5 per 2 dikali dengan X pangkat setengah. Nah, kemudian kita gunakan sifat yang ini, ada bentuk pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya kita kalikan. Berarti kita punya X pangkat 2 per 5 dikali dengan X pangkat 5 per 2. Ini sama dengan X pangkat 5 per 2 dikali dengan X pangkat setengah. Nah, karena basisnya udah sama, di sini X semua, maka kita punya 2 per 5 dikali X pangkat 5 per 2 itu sama dengan 5 per 2 dikali dengan X pangkat setengah. Nah, kalau kita bagi semuanya dengan X pangkat setengah, kita bagi semua dengan X pangkat setengah, yang sebelah kanan itu tinggal 5 per 2. Sedangkan yang sebelah kiri, ini adalah 2 per 5. X pangkat 5 per 2 dibagi X pangkat setengah. Kalau kita punya A pangkat B dibagi A pangkat C, berarti kita kurangi pangkatnya A pangkat B min C. 5 per 2 dikurangi setengah, yaitu 4 per 2 atau X pangkat 2. Berarti X pangkat 2-nya 5 kali 5, 25. 2 kali 2 yaitu 4. Nah, ternyata X pangkat 2-nya adalah 25 per 4. Atau X-nya itu ada 2 sebetulnya, plus minus dari 5 per 2. Karena di sini diminta bilangan positifnya, berarti X yang kita pakai adalah X sama dengan 5 per 2. Nah, ini si pilihan jawabannya. Jadi jawaban di sini yang memenuhi bilangan positifnya untuk X adalah 5 per 2. Kalau tidak ada masalah, bisa kita lanjutkan ke soal berikutnya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Di nomor 4, diketahui suatu rumus fungsi fx sama dengan ax plus b. Jika f4 sama dengan 5 dan f-1 sama dengan min 5, maka nilai dari 2a min b adalah, nah, dari sini kita fungsinya adalah fx sama dengan ax plus b. F4 berarti kita ganti si x-nya itu dengan 4. Berarti dari sini kita punya 4a ditambah b itu sama dengan 5. Nah, untuk yang ini, untuk f-1 sama dengan min 5, kita ganti x-nya itu dengan min 1. Berarti min a ditambah b itu sama dengan min 5. Kalau kita eliminasi, kita kurangi untuk menghilangkan si b-nya. 4a dikurangi dengan min a, berarti jadi 4 plus a, atau kita punya 5a. B dikurangi b habis, 5 dikurangi min 5, berarti 5 plus 5 atau 10. Sehingga di sini A-nya berapa? A-nya adalah 10 bagi 5, yaitu 2. Kalau A-nya 2, dari sini kita punya 4 kali 2, yaitu 8, ditambah dengan B sama dengan 5.
Atau B-nya 5 dikurangi 8, kita peroleh min 3. Nah, di sini kita sudah punya A-nya 2, B-nya min 3. Nilai dari 2A dikurangi B, berarti 2 kali 2 dikurangi dengan min 3. Berarti 4, min ketemu min jadi plus 3 ya. 4 ditambah 3 yaitu 7. Nah, jadi di sini pilihan yang tepat adalah yang C ya, yaitu 7. Ini adalah soal fungsi ya, tadi ingat soal fungsi. Cukup mudah juga insya Allah. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Baik, berikutnya di soal nomor 6. Jika diketahui FA sama dengan 2A min 3 dan F dalam kurung GA sama dengan 2A kuadrat min 16A plus 1, maka G1 sama dengan, nah di sini berarti kita harus mencari rumus dari GA dulu ya. Di sini kita punya FA yaitu 2A min 3 dan F komposisi GA ini adalah 2A kuadrat min 16A plus 1. Berarti F dalam kurung GA ini kita ganti si 2A min 3 ini A-nya itu dengan GA. Berarti kita punya 2, A-nya kita ganti dengan GA min 3 itu sama dengan 2A kuadrat min 16A plus 1. Nah, kalau dari sini kita punya 2GA itu sama dengan 2A kuadrat min 16A plus 1 plus 3 berarti plus 4. Ini 2GA. Kalau GA berarti kita bagi 2 semua. Kita punya A kuadrat min 8A plus 2. Kemudian yang dicari adalah G1. G1 berarti ganti si nilai A-nya ini dengan 1. Berarti 1 kuadrat min 8 kali 1 ditambah dengan 2. 1 tambah 2, 3. 3 dikurangi dengan 8. Berarti jawabannya adalah min 5. Nah, cukup mudah ya untuk yang ini. Jawabannya adalah min 5. Ini adalah soal mengenai fungsi, atau lebih tepatnya fungsi komposisi. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 7. Diketahui fx sama dengan ax plus 5 dengan gradien positif jika f dalam kurung f1 dikurangi 5a sama dengan 9, maka a bernilai. Nah, di sini fx sama dengan ax plus 5 ini bisa juga sebuah garis ya, y sama dengan ax plus 5. Kalau gradiennya positif berarti si a ini lebih dari 0. Nah, di sini ada f dalam kurung f1. Kita punya fx-nya itu adalah ax plus 5. Berarti kalau f dalam kurung f1 berarti x-nya kita ganti dengan f1. Berarti a x-nya kita ganti dengan f1 ditambah 5 dikurangi 5a itu sama dengan 9. F1 itu apa? F1 itu berarti ganti si x-nya dengan 1. Berarti a F1-nya kita punya berarti A kali 1A ditambah 5 dikurangi 5A. Oh ya, di sini ada plus 5 juga sama dengan 9. Jadi F1-nya itu adalah jadi A plus 5 juga dikurangi 5A. Kalau kita kalikan A kali A kuadrat, A kali 5 berarti plus 5A min 5A plus 5 dikurangi 9 berarti min 4 sama dengan 0. 5A dengan min 5A saling menghabiskan, berarti kita punya A kuadrat min 4 itu sama dengan 0 atau A kuadrat sama dengan 4. Sehingga A-nya itu adalah plus minus 2. A-nya ingin yang positif. Berarti kita punya A-nya sama dengan 2. Nah, berarti pilihannya tentu yang A ya. Cukup mudah ya untuk soal ini. Kita lanjutkan kembali ke soal berikutnya.
Baik, kita lanjut ke soal nomor 8. Persamaan garis yang melalui titik potong garis X plus Y min 2 sama dengan 0 dengan X min 2Y min 5 sama dengan 0 dan tegak lurus pada garis 4X plus 2Y min 1 sama dengan 0 adalah X plus PY plus Q sama dengan 0. Nilai P min Q adalah, ini adalah soal persamaan garis ya. Kita mau mencari persamaan garis yang melalui titik potong ini dan tegak lurus garis ini. Untuk mengerjakan soal ini kita bisa melakukan dengan dua cara. Yang pertama kita cari titik potong dan gradiennya. Tapi gradiennya ingat di sini tegak lurus berarti berlawanan. Atau cara yang kedua kita cari titik potong dan pakai rumus cepat untuk si garis tegak lurus. Kita pakai cara yang kedua. Di sini kita punya X plus Y min 2 sama dengan 0. Kemudian ada X min 2Y min 5 sama dengan 0 juga. Kalau kita cari si Y nya, ini kita kurangi, X nya habis, Y nya berarti 1 dikurangi min 2, ini jadi 3Y, min 2 dikurangi min 5 jadi plus 3 sama dengan 0, atau 3Y nya sama dengan min 3, atau Y nya itu adalah min 1. Nah, kalau Y nya min 1 berapa X nya? X nya berapa? Kalau dari sini berarti X plus min 1 berarti X min 1 min 2 sama dengan 0. Min 1 min 2 min 3. Berarti kalau pindah jadi 3. Nah, X nya 3, Y nya min 1. Berarti titiknya adalah 3, min 1. Nah, kita mau mencari garis baru melalui titik ini dan tegak lurus ini. Ingat kalau kita punya garis 4X plus 2Y, ini kita rubah jadi sama dengan 1 ya. Maka garis yang tegak lurus dan melalui titik ini kita namakan garis G. Nah, kita pakai di sini berarti koefisiensi Y yaitu 2 kita ganti jadi koefisiensi X yaitu 2X, dan koefisiensi X di sini kita ganti jadi koefisiensi Y jadi 4Y. Nah, jadi 2X 4Y, dan di sini adalah tandanya jadi minus sama dengan, nah di sini 2 juga kali 3 dikurangi dengan 4 kali min 1. Atau kita punya 2X min 4Y sama dengan 2 kali 3, 6. 6 tambah 4 ya, berarti 10. Ini adalah garis barunya. Atau kalau kita bagi dengan 2, kita punya X min 2Y sama dengan 5. Atau X min 2Y min 5 sama dengan 0. Nah, di sini kita punya X plus Y plus Q. Berarti P-nya itu min 2, Q-nya itu min 5. Nah, sesuai dengan ini ya, X plus Y plus Q. P-nya min 2, Q-nya min 5. Sehingga nilai P min Q yaitu min 2 dikurangi dengan min 5. Min 2 ditambah 5, atau kita punya 3. Nah, si pilihan yang tepat berarti di sini yang C. Ini adalah soal mengenai persamaan garis. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal nomor 9, dua buah mobil menuju suatu kota yang berjarak 450 km. Kecepatan mobil kedua 15 km per jam lebih cepat daripada mobil pertama. Jika waktu perjalanan mobil kedua 1 jam lebih singkat dari waktu perjalanan mobil pertama, berapa kilometer per jam kecepatan yang dipacu mobil pertama? Oke, di sini kita ingat rumus jarak. S itu adalah, S-nya semuanya sama 450. Dan di sini kita punya dua mobil, kita punya V1 dan T1. Nah, terus ada V2 dan T2. Nah, di sini V2 itu ternyata V1 plus 15. Sedangkan di sini T2 itu adalah T1 min 1. Nah, karena jaraknya sama, berarti S1 itu sama dengan S2.
V1 T1 sama dengan V2 T2. Ini tetap V1 T1, V2 T2 nya kita ganti jadi V1 plus 15 dikali dengan T1 min 1. Ini V1 T1, V1 kali T1 juga, V1 kali min 1 berarti min V1, 15 kali T1 plus 15 T1, 15 kali min 1 min 15. Nah, V1 T1 nya saling menghilangkan ya. Nah, yang kita cari yaitu adalah V1. Nah, V1 berarti pindah ke sini jadi positif. V1 adalah 15 T1 min 15. Nah, ingat kita rubah si T1 nya itu ke dalam bentuk V. Kita punya tadi 450 untuk jaraknya, V1 dikali T1. Atau T1 itu adalah 450 dibagi dengan V1. Di 15 si T1 nya kita rubah jadi 450 dibagi dengan V1 dikurangi dengan 15. Nah, kalau kita kalikan semua dengan V1 berarti kita punya V1 kuadrat itu sama dengan 15 kali 450 yaitu 6750 dikurangi dengan 15 V1. Kalau kita pindahkan semua ke kiri kita punya V1 kuadrat plus 15 V1 min 6750 sama dengan 0. Di sini kita faktorkan. Angka yang dikalikan 6750 dijumlahkan jadi 15. 90 dikali dengan 75 ya. Nah, karena di sini negatif berarti tandanya itu berlawanan. Di sini plus, yang ini plus, yang ini min. Sehingga di sini adalah V1-nya min 90. Kalau yang ini V1-nya adalah 75. Nah, kecepatan tidak mungkin minus ya. Berarti kita ambil kecepatannya adalah yang 75. Berarti pilihan jawabannya adalah yang A. Ini untuk soal nomor 9. Kita lanjutkan ke soal berikutnya yaitu soal nomor 10. Baik, di soal nomor 10, sebuah foto ukuran 3 cm x 4 cm diperbesar 6 kali. Perbandingan luas foto sebelum dan sesudah diperbesar adalah, nah kalau luas pertama yaitu 3 kali 4. Sedangkan kalau luas kedua, kita langsung pakai perbandingan aja. Si panjangnya kita kalikan dengan 6, berarti 3 kali 6. Terus si lebarnya kita kalikan juga dengan 6 gitu. Berarti 4 kali 6. Nah, 3-nya dan 4-nya bisa kita saling hilangkan. Berarti 1 dibagi dengan 6 kali 6, 1 per 36. Nah, jawabannya berarti yang A. Cukup mudah ya. Baik, mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Nantikan video berikutnya masih membahas bagian keduanya soal yang berikutnya ya. Jangan lupa untuk di-share dan di-subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.